Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengumpulan dan Penyimpanan Data tentang Murid. Adapun anggota kelompok kami yaitu Masita, Wasiatul Akmal, Sri Devi, Reski Armita, dan saya sendiri selaku moderator yaitu Melisa. Baiklah, materi pertama akan dimulai oleh saudari Masita. Dengan ini saya persilahkan. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu hal penting dalam suatu hal penelitian pada umumnya maupun dalam bimbingan dan konseling. Konseling baru dapat diberikan dengan kalau telah data mengenai individu yang mau dibimbing sudah diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam merealisasi bimbingan dan konseling. Data diperoleh dengan beberapa hal seperti observasi, merupakan untuk memperoleh data anak atau individu lain dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan. Ada juga dengan kuesioner yang sama-sama menggunakan pertanyaan, hanya dalam penyajiannya yang berbeda pada interview yang disajikan dengan lisan, maka pada kuesioner yang disajikan dengan tertulis. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang meliputi pengetahuan tentang jenis data yang perlu dikumpulkan, sumber dari mana saja data itu dapat diperoleh, cara dan prosedur mendapatkan data, serta keterampilan dalam menyusun alat dan penggunaannya. Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh saudari Sri Devi. Jenis-jenis data. 1. Data pribadi. Yang termasuk data pribadi adalah A. Data tentang pengenalan diri siswa. Data ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal, tempat lahir, dan tempat tinggal. B. Data tentang latar belakang keluarga dan lingkungan sekolah, yaitu keadaan orang tua dan anggota keluarga lainnya serta lingkungan sekitar yang berupa antara lain umur ayah dan ibu, status hubungan ayah dan ibu, utuh, cerai atau meninggal, jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua dan anggota keluarga lainnya, pekerjaan orang tua dan anggota keluarga lainnya, sikap anggota keluarga lainnya, dan pengaruh-pengaruh kehidupan masyarakat sekitar. 2. Data lingkungan. A. Data tentang pendidikan, yaitu data yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, program-program yang ada, mata pelajaran yang dipersyaratkan, syarat-syarat masuk biaya yang diperlukan, dan sebagainya. B. Data tentang jabatan dan pekerjaan, yaitu data kategori ini antara lain berkenaan dengan jenis-jenis jabatan dan pekerjaan, kesempatan dan syarat-syarat kerja, dan kondisi-kondisi kerja. C. Data tentang sosial pribadi, kategori ini antara lain mengenai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh saudara Wasiatul Akmal. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang dimaksud dengan sumber data ialah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Data tentang murid dapat diperoleh langsung dari murid itu sendiri ataupun dari pihak lain. Bagian di bawah ini menunjukkan berbagai sumber data dari yang paling langsung sampai yang paling tidak langsung. Teknik pengumpulan data. Data yang dimaksud di atas adalah diproses dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data, baik yang bersifat tes maupun non-tes. 1. Tes. Secara etimologis ialah tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti cangkir, mangkok atau cawan yang digunakan untuk memeriksa logam. Lambat laun, istilah ini dipergunakan juga dalam lapangan-lapangan lain, termasuk pendidikan, dalam penggunaannya sehari-hari. Istilah tes sering digunakan
silih berganti dengan pengukuran dan penilaian. Dalam penilaian sempit test mengandung pengertian penyalinan seperangkat tugas atau pernyataan yang harus dijawab. Baiklah, materi keempat akan dibacakan oleh Saudari Reski Armita. Teknik pengumpulan data 2 non-tes. Selain menggunakan tes, pengumpulan data tentang murid dapat juga dilakukan dengan teknik-teknik non-tes seperti observasi, wawancara, angket, sosiometri, riwayat, dan studi kasus. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku. Sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera penglihatan. Wawancara. Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai atau dengan orang yang diwawancarai terwawancara. B. Sosiometri. Sosiometri merupakan suatu teknik untuk mengungkapkan hubungan sosial antar. C. Studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode yang komprehensif yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang individu. Ia menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang totalitas kepribadian dengan mengadakan suatu studi yang panjang lebar tentang perkembangan seseorang serta hubungan keadaan dirinya sendiri. Baiklah, materi terakhir yaitu materi kelima akan dibacakan oleh saya sendiri. Teknik penyimpanan data. Data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun, diklasifikasikan, dan disimpan dengan cara sistematis. Penghimpunan data itu dimaksudkan untuk menghindari agar data itu tidak tercecer atau hilang. Data itu disusun sesuai dengan klasifikasi atau jenisnya masing-masing. Terakhir, disimpan menurut sistem atau tata cara tertentu, misalnya menurut nomor urut buku pokok siswa, secara alfabetis, dan sebagainya. Buku data pribadi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan pengajaran pada umumnya maupun kepentingan layanan bimbingan dan konseling, khususnya beberapa dari penggunaannya menunjukkan bahwa data pribadi itu sangat berguna dalam yang pertama, upaya mendapatkan informasi tentang pengalaman masa lalu siswa sebagai individu. Yang kedua, upaya menyediakan informasi untuk kegiatan-kegiatan kelompok. Yang ketiga, penyusunan rencana pelajaran dan pengalaman-pengalaman bimbingan yang diperlukan. Yang keempat, penilaian tentang perkembangan siswa. Dan yang terakhir, penilaian tentang rencana-rencana pembelajaran yang berbeda-beda. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih sudah menonton dan semoga materi yang kami paparkan bermanfaat. Terima kasih.